Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Ibu. Iya, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Sekalipun kita belajar daring, tetapi semangat harus tetap ada. Kita dahului dengan doa. Ibu minta salah seorang siswa dapat memimpin doa di pagi hari ini. Mari kita Tuhan, firman kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Orfinansi Hati. Ibu bagikan link daftar hadir untuk kalian isi. Ibu bagikan melalui chat pada Zoom ini. Siapa yang masih ingat pembahasan kita minggu lalu bahasnya tentang apa? Saya, Bu. Iya, silakan Trace. Materi minggu lalu mengenai menentukan besaran-besaran fisis pada gerak parabola dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan simulasi berikut ini. Ketika Meriam ini ditembakkan, terjadi lintasan seperti ini. Dan kemudian Ibu ganti lagi 45 derajat. Ibu tembakan lagi. Iya, apa yang terjadi? Iya, Priscilla bagaimana? Pendapat saya, setiap sudut berubah, jarak tembakannya semakin berubah. Ya, dan untuk IPK-nya yaitu melakukan percobaan tentang gerak parabola dengan melakukannya melalui media PET, kemudian menyajikan data hasil percobaan. Kita akan mulai untuk melakukan simulasi menggunakan PET. Tujuan untuk percobaan ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap ketinggian maksimum benda. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap jarak maksimum yang ditempuh benda. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap waktu. Kita mulai dengan sudut 25 derajat dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Ibu tembakan seperti ini. Terjadi lintasan seperti ini. Nah, untuk ketinggian maksimum kita baca pada bagian height di sini. Yaitu di sini 2,05 meter. Jadi jarak maksimumnya yaitu 17,57 meter. Dengan waktu tempuhnya adalah 1,29 sekon. Selanjutnya yang kedua di situ kita diminta mengukur pada sudut berapa derajat? 30 derajat. Iya, 30 derajat. 30 derajat. Iya, jadi kita ganti di sini 30 derajat, ingat dengan kecepatan awal yang sama. Baik, kita tembakan lagi. Terjadi lintasan seperti ini. Ketinggian maksimumnya berapa? 2,87 meter. Jarak maksimumnya dan waktu tempuhnya. Jarak maksimumnya 19,86 meter. waktu tempuhnya 1,53 1,53 sekon. pada sudut 60 derajat. Semakin besar sudutnya ini. Jarak maksimumnya yaitu 19,86 meter dan waktunya 2,65 sekon. Baik, terakhir yaitu sudut 70 derajat. Itu 14,74 meter. Dengan waktu tempuh 2,87 sekon. Setelah ini kita akan berdiskusi kelompok berdasarkan kelompok yang telah Ibu bagikan pada WhatsApp group. Jadi di sana Ibu juga tergabung. Jadi mohon untuk aktif karena Ibu akan menilai kinerja kalian. Dan di sana silakan menjawab soal-soal hasil diskusi dari jawaban-jawaban dari pertanyaan pada LKPD. Silakan difoto dan dikirimkan melalui WhatsApp pada Ibu. Anak-anak, kita akan selesai dulu di Zoom untuk sementara. Kita lanjut ke WhatsApp group. Ya, anak-anak, kita kembali lagi di Zoom. Gimana diskusinya tadi? Baik, Ibu. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan presentasi dari
masing-masing kelompok. Ibu persilakan mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan. B. Bagaimanakah hubungan sudut elevasi dengan jarak terjauh benda? Jawabannya, ketika sudut elevasi pada 45 derajat yaitu 22,94 yang paling jauh. Data nomor 1 dan 7, jarak maksimumnya 17,57 dan 17,57. Data nomor 2 dan 6, jarak maksimumnya 19,86 dan 19,86. Data nomor 3 dan 5, jarak maksimumnya 22,05 dan 22,05. Dari data ini, jarak maksimumnya adalah sama. Dari hasil diskusi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kami dapat mengetahui perubahan elevasi mempengaruhi lintasan benda, jarak jauh benda, titik tertinggi benda, dan waktu jatuhnya benda. Iya, terima kasih kelompok 1. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa untuk pemaparannya. Beralih kepada kelompok 2. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. D. Bagaimanakah hubungan sudut elevasi dengan titik tertinggi benda? Jawabannya, semakin besar sudut elevasi, semakin besar titik tertinggi. Sudut elevasi dengan waktu jatuh benda? Jawabannya, semakin besar sudut elevasi, semakin besar waktu tempuh. Sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda, titik tertinggi benda, dan waktu jatuh benda. Dan semakin besar sudut elevasi, semakin besar jauh jarak tempuh benda, semakin besar titik tertinggi, semakin besar waktu tempuh benda. Kelompok 2, kita berikan aplaus lagi untuk kelompok 2. Perlu digarisbawahi bahwa untuk simulasi tadi kecepatan awalnya tetap. Dan ingat bahwa untuk gesekan udara itu kita abaikan. Ternyata untuk sudut elevasi dengan jumlah 90 derajat menghasilkan jarak maksimum yang sama. Bukan berarti ketika sudut elevasi semakin besar, maka jarak maksimumnya juga semakin besar. Karena kita lihat di sini setelah dari 45 derajat justru dia menurun. Jadi artinya jarak maksimum yang paling besar terjadi pada sudut 45 derajat. Semakin besar sudut elevasi, maka semakin besar juga waktu tempuh dan ketinggian maksimumnya. Hari ini kelompok 1 lebih unggul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Minta salah seorang siswa dapat menyampaikan refleksi. Saya, Bu. Iya, silakan. Dari pembelajaran tadi, saya termasuk teman-teman juga mendapat pengetahuan tentang sudut evaluasi. Kita semua bisa tahu bahwa sudut evaluasi bisa mempengaruhi jarak terjauh benda, titik tertinggi benda, dan waktu jatuh benda. Terima kasih. Iya, terima kasih Orvi. Mungkin Ibu koreksi sedikit, sekali lagi bukan sudut evaluasi, tetapi sudut elevasi. Ibu sudah membuat di sana praktikum sederhana yang akan kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing dan dibuatkan videonya dan bisa di-upload. Setelah itu kita akan ada evaluasi pembelajaran berbasis CBT. Ibu minta salah seorang siswa untuk dapat memimpin doa tutup pembelajaran. Teman-teman, mari kita berdoa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.